Apa kamu pernah melihat hal mengerikan seperti ini? Gadis ini digantung di ruang bawah tanah. Pria ini memotong celananya dan mengambil suntikan sperma supaya gadis ini hamil. Gadis ini berteriak histeris dan memberontak. Kasihan sekali, ya, tapi sebenarnya gadis ini juga bersalah. Rupanya, gadis ini, Rocky, adalah seorang pencuri. Ia bersama dua temannya, Alex dan Manny, merupakan komplotan pencuri. Belum lama, mereka menyasar Nordestom, pria tua yang hidup sebatang kara. Karena dengar-dengar, pria tua itu pensiunan tentara. Karena putrinya tewas kecelakaan, Nordestom mendapat kompensasi $300.000. Setelah ke lokasi, mereka berpikir, ia adalah mangsa empuk. Karena, ia tinggal di pemukiman terbengkalai. Beberapa kilometer di sekitarnya, tidak ada orang dan polisi. Mereka Nordestom berjalan memakai tongkat. Rupanya ia buta. Bukankah lebih mudah mencuri uang darinya? Setelah penyelidikan, mereka beraksi malam itu. Pertama, mereka memberi anjing sosis yang sudah ditaburi obat tidur. Dengan waspada, mereka mencari jalan masuk. Tapi, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Pintunya punya 4 gembok. Bahkan jendelanya dilapisi 3 teralis dalam dan 3 teralis luar. Jendela juga dilapisi kawat baja anti pencuri. Sebagai pria tua sebatang kara, ini terlalu berlebihan. Alex ragu-ragu, tapi Manny yakin. Hal ini berarti Nordestom memiliki banyak uang. Saat itu, Rocky melihat satu-satunya ventilasi tanpa kawat pengaman. Ia berhasil masuk karena tubuhnya mungil. Lalu mematikan alarm dan membuka pintu dalam. Mereka berdua masuk, sebisa mungkin tidak bersuara. Bahkan mereka menaruh sepatunya di pintu. Lalu, mereka mulai mencari uang. Tapi, rumahnya besar dan kamarnya banyak. Mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka ingat ruang bawah tanah. Tapi, dikunci. Uangnya pasti di situ. Manny ke lantai atas, dan membius Nordestom. Lalu ia ke bawah mengambil pistol. Ia bersiap menembak kunci. Alex mencegahnya. Begitu melihatnya. Simpan pistolmu. Bila Nordestom bangun, ia berhak membunuh kita. Manny tak peduli. Ia meletuskan tembakan. Alex marah dan pergi. Siapa kira, saat Manny membuka pintu. Siapa di sana? Nordestom bangun. Mungkin biusnya kurang. Suasana sangat canggung. Manny yang tadi gegabah langsung ragu-ragu. Ia mundur. Siapa sangka, Nordestom mendengar suaranya, dan berjalan mendekat. Manny gugup dan mengacungkan pistol. Tapi, berhasil direbut olehnya. Manny tertembak di dada. Ia tewas seketika. Rocky yang menyaksikan hal itu terkejut bukan main. Untung saja ia diam. Bila tidak, tentu saja ia juga akan terbunuh. Alex yang mendengar suara tembakan bergegas kembali. Hampir saja ia menabrak Nordestom. Nordestom menutup semua akses masuk, termasuk jendelanya. Setelah selesai, ia membuka papan di dinding. Ternyata, di situ berangkasnya. Ia memeriksanya, uangnya masih ada. Ia lalu pergi. Tapi, hal ini dilihat oleh Rocky yang bersembunyi di lemari. Setelah Nordestom berlalu, ia segera memencet sandi brankas dan mencuri uang. Melihat begitu banyak uang, hidup mati nampaknya menjadi yang kedua. Setelah mengosongkan brankas, Rocky bertemu dengan Alex. Sekarang, semua jendela sudah disegel. Bagaimana cara keluar dari sana? Saat itu, Alex teringat pintu bawah tanah. Hanya itu jalan keluarnya. Saat keduanya bersiap keluar, Nordestom masuk. Ia datang mengambil mayat Manny. Keduanya kaget dan tak berani bergerak. Saat itu, lantai kayu yang diinjak Alex berdenyit. Nordestom langsung mengacungkan pistol. Alex dan Rocky berdiri mematung dan menahan napas. Untung saja, HP Manny tiba-tiba berdering. Nordestom mengira ia berhayal. Nyaris saja. Tapi, saat Nordestom masuk ke ruang tamu, ia mencium bau sepatu Alex. Ia menghampiri asal bau itu. Nordestom juga menemukan sepatu Rocky dan Alex. Saat itu ia sadar, Manny tidak sendirian. Nordestom segera memeriksa brankasnya. Ternyata,
Uangnya raib. Saat ini, Nordestorm bersumpah mereka akan membayar semuanya. Rocky dan Alex masuk ke ruang bawah tanah. Mereka mencium ada yang tidak beres. Rupanya, ada seorang wanita yang disekap di sana. Di sampingnya ada sobekan koran tentang berita kecelakaan Cindy. Wanita kaya yang menabrak putri Nordestorm hingga tewas. Ternyata, Cindy menghilang karena disekap di sini. Meski mendapat kompensasi, Nordestorm ingin putrinya kembali. Ia menculik Cindy dan menyiksanya. Setelah tahu kebenarannya, mereka berdua menyelamatkan Cindy. Tapi, apakah mereka masih punya waktu? Saat mereka membuka pintu, Nordestorm sudah di sana dan menodong Alex. Alex menghindar. Justru Cindy yang tertembak. Cindy tewas seketika. Mereka berdua ketakutan saat Nordestorm memegang mayat itu. Ia menangis sesenggukan. Kenapa? Dengan marah, ia menutup pintu bawah tanah dan mematikan listrik. Sekarang, ruang bawah tanah dikuasainya. Nordestorm mulai menembak. Keduanya panik. Nordestorm bersembunyi di kegelapan. Hampir saja, Rocky tertangkap. Saat itu, Alex mengalihkan perhatian Nordestorm, lalu mendorong rak barang. Nordestorm terkurung sementara. Mereka bergegas naik ke lantai 1. Saat mau mengunci pintu, anjing Nordestorm bangun. Mereka lari dan bersembunyi di salah satu kamar. Bila mau keluar, hanya bisa lewat ventilasi. Rocky segera masuk. Alex menahan pintu dengan lemari. Saat itu, Nordestorm berusaha mendobrak pintu. Alex sekuat tenaga menahannya. Alex terpental ke belakang. Ia tidak kuat menahan Nordestorm. Pintu pun terbuka. Nordestorm menyeret Alex ke dapur dan menikamnya. Alex tewas. Sekarang, sisa Rocky saja. Tiba-tiba, Rocky mendengar suara. Saat Rocky memendang teralis ventilasi keluar, Nordestorm naik ke atas dan menyeretnya. Rocky masuk lagi ke tempat mengerikan itu. Anehnya, Nordestorm tidak membunuh Rocky. Ia malah mengurungnya di ruang bawah tanah. Sekarang, Nordestorm akhirnya bicara. Alasannya menyekap Cindy adalah untuk melahirkannya seorang anak. Karena Cindy membunuh putrinya, ia harus bertanggung jawab. Ternyata, Cindy telah hamil anaknya. Jadi, ia menangisi kematiannya. Sekarang, Cindy telah mati. Rocky harus menggantikannya. Nordestorm lalu menggantung Rocky. Lalu melubangi celananya. Ia mengambil sebotol sperma yang akan ia suntikkan ke Rocky. Tentu saja, Nordestorm bukan pria mesum. Ia mengambil sperma di kulkas. Nordestorm berkata, bila Rocky melahirkan anak untuknya, ia akan membebaskannya. Mati pun Rocky tak bersedia. Rocky putus asa. Ternyata, Alex belum mati. Ia memukul Nordestorm dan menyelamatkan Rocky. Mereka memborgol Nordestorm. Ternyata, Nordestorm menikam mayat Manny. Alex tidak terluka. Rocky marah dan ingin lapor polisi. Tapi, saat melihat tas berisi uang, ia tergoda lagi. Kalau sekarang lapor polisi, mereka tak akan mendapat uang dan malah akan dipenjara. Mereka berdua memutuskan keluar lewat pintu depan. Tapi, karma datang lebih cepat. Baru saja mereka tiba di pintu, Nordestorm berhasil lolos. Alex tewas. Rocky lari keluar. Anjing Nordestorm mengejarnya. Bila ia tidak segera masuk mobil, pasti sudah dicabik-cabik oleh anjingnya. Saat menoleh, tas uangnya jatuh di luar. Yang lebih menakutkan, anjingnya menunggu di atas mobil. Rocky bingung. Di saat genting, sebuah ide terpikir olehnya. Tak ada pilihan, Rocky membuka bagasi, dan ia keluar mengambil uangnya. Tapi, sudah terlambat. Nordestorm memukulnya hingga pingsan, lalu menyeretnya kembali. Di saat Rocky sudah putus asa, ia melihat remote alarm. Sekarang, Rocky akan menekannya. Demi menyelamatkan diri, Rocky mengambil keputusan yang tepat. Alarm berdering kencang. Telinga Nordestorm berdenging dan ia kehilangan arah. Rocky memukulnya dengan tongkat. Nordestorm terhuyung-huyung. Nordestorm jatuh ke ruang bawah tanah dan tewas. Rocky mengambil uangnya dan kabur sebelum polisi datang. Akhir cerita.
Rocky dan anaknya pergi menyambut hidup baru. Hingga hari ini, ia melihat berita bahwa Nordestom belum mati. Tapi, ia tidak melaporkan masalah pencurian ke polisi. Tentu saja, ia tidak ingin tindakan bejatnya diketahui. Melihat hal ini, Rocky sangat gelisah. Mungkin sekarang dia berhasil kabur. Tapi, itu uang haram. Seumur hidupnya, ia dihantui bayang-bayang.